pagi Bapak Ibu Dewan Juri serta seluruh hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari tim Senbokichi Unika Atmajaya, dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil riset dan kajian investasi kami terhadap saham PT Tunas Baru Lampung (TBK) atau yang dikenal dengan kode emiten TBLA. TBLA merupakan salah satu pemain strategis di sektor agribisnis nasional yang bergerak pada bidang pengolahan kelapa sawit, tebu, dan produk turunan energi terbarukan. Dalam latar belakang tersebut, kami menyimpulkan bahwa TBLA memiliki positioning yang strategis, model bisnis yang resilient, serta valuasi yang menarik, sehingga kami merekomendasikan status investasi buy untuk saham TBLA dengan target price di Rp854 dibandingkan dengan current price Rp815 per 29 Juli 2025 dengan potensial upside sejumlah 4,77%. Dilihat dari finansial secara historis bahwa pertumbuhan ekonomi dari PT TBLA ini cenderung sehat dan stabil. Dan dari stok historical, kami dapat melihat bahwa walaupun harga saham TBLA cukup fluktuatif, terdapat potensi upside yang cukup tinggi untuk ke depannya. Keputusan investasi ini ditopang oleh 3 pilar utama. Pertama, permintaan terhadap produk TBLA, baik dari pasar domestik maupun internasional, yang terus menunjukkan tren positif seiring stabilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, model bisnis TBLA yang terintegrasi dari hulu ke hilir, memberikan efisiensi biaya, serta diversifikasi pendapatan yang tahan terhadap fluktuasi harga komoditas. Yang ketiga, valuasi TBLA saat ini masih tergolong murah jika dibandingkan dengan industri sejenis, dengan membuka peluang rating apabila kinerja fundamental perusahaan terus membaik. Permintaan global terhadap crude palm oil atau yang biasa kita kenal dengan CPO dan produk turunannya menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada kuartal ketiga pada tahun 2025, harga CPO naik sebesar 7%. Hal ini dipicu oleh lonjakan permintaan dari India dan juga Afrika menjelang musim festival serta meningkatnya konsumsi industri makanan dan energi. Integrasi vertikal dari budidaya kelapa sawit dan tebu hingga ke produk hilir seperti minyak goreng, sabun, dan fatty acid memberikan margin yang lebih stabil. Produk-produk ini memiliki permintaan yang inelastis dan merupakan kebutuhan pokok rumah tangga, sehingga memberikan perlindungan alami terhadap fluktuasi siklus komoditas. Di sisi lain, dari dalam negeri, kebijakan mandatori biodiesel B35 yang akan meningkat menjadi B40 mulai Januari 2025 diperkirakan akan menyerap hingga 13,9 juta ton CPO per tahunnya. Hal ini menjadi katalis yang kuat bagi TBLA yang telah memperoleh tambahan alokasi fatty acid methyl ester atau biasa dikenal sebagai FAME, memperluas kapasitas produksi biodiesel dan mengamankan pasokan jangka panjang. Strategi TBLA difokuskan pada 5 pilar utama yang saling melengkapi dan memperkuat profitabilitas perusahaan. Yang pertama, driving growth through downstream integration, di mana TBLA secara aktif mengolah CPO dan gula menjadi produk bernilai tambah seperti minyak goreng, sabun, fatty acid, dan biodiesel. Yang kedua, scaling sugar and biodiesel to capture structural demand. Pada tahun 2024, produksi gula meningkat sebesar 10,64% dan berhasil memperoleh tambahan alokasi FAME dari mandatori B35. Yang ketiga, enhancing efficiency through vertical integration, di mana dengan kebun sawit dan tebu yang dimiliki oleh TBLA, fasilitas pengolahannya hingga jalur distribusi sendiri, TBLA mengurangi ketergantungan kepada pihak eksternal yang dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan respons pasar. Yang keempat, expanding market reach via distribution and export, di mana produk seperti minyak goreng dan gula dengan merek yang seperti kita tahu yaitu Rose Brand menjangkau retail modern, pasar tradisional, dan industri makanan domestik. TBLA juga mengembangkan pasar ekspor di Asia Selatan dan Afrika. Dan yang terakhir yaitu positioning for the future with sustainability compliance, di mana TBLA telah memperoleh sertifikasi ISPO untuk 75% lahan kebun dan 85% fasilitas pengolahan pada tahun 2023. Oke, selanjutnya, TBLA adalah bagian dari Sungai Budi Group dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2000 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4,67 triliun dan rasio EV/EBITDA sebesar 6 kali. Perusahaan ini menawarkan kombinasi antara pertumbuhan dan valuasi yang terjangkau. Produk utama perusahaan meliputi minyak goreng, CPO, biodiesel, dan gula melalui merek-merek terkemuka seperti yang kita tahu Rose Brand. Operasionalnya tersebar di Jakarta, Lampung,
Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, dengan jangkauan distribusi nasional dan ekspor. Untuk industri outlook-nya sendiri, Indonesia memegang posisi sebagai produsen CPO terbesar dunia dengan kontribusi 56,4% terhadap total produksi global. Permintaan terhadap CPO di tahun 2025 diproyeksikan akan terus tumbuh baik dari sektor makanan, industri oleokimia maupun energi. Di sisi domestik, mandatory biodiesel telah menjadi katalis penting sejak 2014 dan akan terus diperluas dengan implementasi B40 pada tahun 2025. Hal ini akan mendorong kebutuhan domestik atas bahan baku CPO secara signifikan. Stabilitas PDB Indonesia sebesar 4,87%, serta daya beli masyarakat yang tetap terjaga juga mendukung konsumsi produk hilir TBLA. Selanjutnya, untuk competitive positioning, kami menganalisis dengan menggunakan Porter's Five Forces. Kami melihat bahwa industri agribisnis ini memiliki entry barrier yang tinggi, namun kompetisinya juga intens. Yang mana TBLA memiliki keunggulan dalam pengendalian biaya karena mengelola rantai pasoknya sendiri dari hulu ke hilir. Dibandingkan pesaing seperti AALI dan LSIP yang fokus di segmen hulu, TBLA telah melakukan hilirisasi dan diversifikasi produk. Penggunaan limbah sebagai sumber energi pabrik, serta efisiensi proses produksi juga memberikan keunggulan struktural dalam menjaga margin di tengah tekanan biaya input global. Dengan struktur biaya yang efisien dan strategi diversifikasi, TBLA mampu bertahan dan berkembang di industri yang penuh tantangan ini. TBLA mencatatkan pemulihan yang signifikan pada fiscal year 2024 dengan pendapatan mencapai 17,41 triliun, meningkat sebanyak 13,7% dari tahun sebelumnya. Laba bersih juga mengalami peningkatan sebesar 14,5% menjadi 701 miliar rupiah. Meskipun gross margin menurun menjadi 17,2% akibat kenaikan biaya pupuk dan logistik. Efisiensi operasional menjaga kestabilan EBITDA margin di atas 13% yang dapat dilihat meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, posisi kas perusahaan meningkat sebanyak 113% menjadi 1,13 triliun rupiah yang memberikan ruang fleksibilitas strategis untuk ekspansi. Rasio debt to equity sebesar 2,29 masih dalam batas yang dapat diterima, mencerminkan manajemen resiko keuangan yang baik. Selanjutnya, dalam hal valuation, kami menggunakan dua pendekatan valuasi, yakni metode discounted cash flow dengan asumsi WACC atau Weighted Average Cost of Capital sebesar 10,61% dan pertumbuhan konservatif menghasilkan nilai wajar sebesar Rp894 atau upside sejumlah 9,56%. Kedua, metode relative valuation dengan menggunakan rasio PE multiples terhadap industri sejenis seperti Astra Agrosari, Salim Infomas Pratama, serta perusahaan London Sumatera Indonesia menghasilkan fair value sebesar Rp814. Rata-rata dari kedua metode tersebut memperkuat estimasi nilai wajar kami sebesar Rp854 per lembar saham yang mengimplikasikan potensi re-rating bila TBLA terus menunjukkan perbaikan kinerja operasional dan eksekusi strategi hilirisasi secara konsisten. Risiko pasar menjadi tantangan utama bagi TBLA, terutama terkait fluktuasi harga CPO yang dipengaruhi oleh dinamika global. Selain itu, risiko regulasi seperti pembatasan ekspor, perubahan DMO, serta ketentuan lingkungan juga bisa berdampak terhadap pendapatan ekspor. Namun demikian, strategi TBLA yang berfokus pada pasar domestik, diversifikasi produk hilir, dan peningkatan efisiensi operasional telah terbukti efektif dalam meredam dampak negatif dari volatilitas ini. Risiko operasional seperti cuaca ekstrim, kebakaran lahan, serta gangguan logistik masih relevan mengingat cakupan geografis operasi TBLA. Pada tahun 2024, beban pokok penjualan mencapai 82,8% dari pendapatan, menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi lebih lanjut. Dari sisi makroekonomi, depresiasi rupiah terhadap dolar AS, serta kenaikan suku bunga global dapat menekan margin, mengingat pendapatan ekspor TBLA didenominasikan dalam USD, sementara sebagian besar beban dalam rupiah. Strategi lindung nilai dan efisiensi beban keuangan menjadi krusial ke depannya. Selanjutnya, komitmen terhadap prinsip ESG menjadi keunggulan tersendiri bagi TBLA. Dari sisi lingkungan, perusahaan berhasil menurunkan konsumsi energi sebesar 7% dan mengurangi emisi QRK sebesar 110 ton karbon dioksida IQ per tahun sejak 2022. Dari sisi sosial, TBLA menurunkan tingkat turnover karyawan dari 6% menjadi 3% dan meningkatkan belanja CSR menjadi 3,6 miliar rupiah di tahun 2024. Dari sisi tata kelola, praktik anti korupsi, transparansi informasi, serta keterlibatan Dewan Independen menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan best practice global.
Dengan mempertimbangkan fundamental perusahaan yang kuat, strategi hilirisasi yang dieksekusi secara konsisten, serta valuasi yang masih berada di bawah rata-rata industri, kami percaya bahwa TBLA merupakan pilihan investasi yang menjanjikan di sektor agribisnis dan energi terbarukan. Kami, tim Senbokichi, dengan ini merekomendasikan buy untuk saham TBLA. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu juri.